wa qulubi fi darin amin. Faslun fi ahkam udhiyati bidomil hamzati fil ashari wa hiya ismun lima yudbahu minan na'ami yawmi idin nahri wa ayam tasyriki taqarruban ilallah ta'ala. Fasal menjelaskan tentang hukum-hukumnya udhiyah atau lebih kita kenal dengan kurban. Apa itu udhiyah? Ismun lima yudbahu minan na'am, nama sebuah hewan atau binatang ternak yang disembelih di hari Idul Adha atau Idul Kurban dan hari-hari Tasyrik. Kurban tanggal 10 Dzulhijjah, kemudian 11, 12, 13-nya itu namanya hari Tasyrik. Itu diperbolehkan untuk menyembelih kurban. Yang tujuannya apa? Taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kurban itu tujuannya semata-mata hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita membuktikan mau ndak berkurban, ya, mau ndak berkurban untuk Allah, wis dikai rezeki tiap dino mangan ping telu, ya, diberi rezeki yang banyak, ya. Kemudian kon kurban menunjukkan kita mau ndak berkurban untuk Allah. Wal udhiyatu sunnatun muakkadatun ala kifayati. Udhiyah atau kurban itu hukumnya adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Muakkad itu berarti sunnah yang penting, sunnah yang betul-betul kesunahannya itu level tinggi, ya, sebagai anak ngomong. Al kifayah menurut atas sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu maksudnya bagaimana? Karena ada fardu kifayah, ada sunnah kifayah. Kalau satu orang, kalau fardu kifayah kayak seperti sholat mayit, ada 2-3 orang yang sudah memandikan, mengkafani, maka yang lain gugur. Begitu juga sunnah kifayah. Jadi di dalam sebuah keluarga itu harus ada yang melakukan kurban. Kalau dalam satu keluarga sudah ada satu yang berkurban, maka sudah menggugurkan kesunahan dari yang lain. Bukan kok mencukupi orang terus wong si wedhus siji ganjarane nggih wong 7, tidak, ya, untuk keluarga tidak. Hanya menggugurkan kesunahan dalam keluarga. Sing oleh ganjaran ya sing kurban. Ya, ini sering disalahpahami. Jadi sunnah kifayah maksudnya kalau salah satu di dalam sebuah keluarga sudah ada yang kurban, maka sudah menggugurkan kesunahan bagi yang lain. Jadi minimal dalam satu keluarga enak sing kurban. Wa an Ibnu Abbas anhu yakfi iraqatu dami walau min dujajin au wazin. Kemudian dari Ibnu Abbas dikatakan yakfi iraqatu dam, cukup kurban itu dicukupkan atau bisa menjadi cukup dengan hanya mengalirkan darah dari ayam jago utawa banyak. Itulah pendapatnya Ibnu Abbas. Ini dipakai untuk orang-orang miskin. Sing ora kuat kurban wedhus, ora kuat kurban sapi, ojo sampai orang kurban minimal ya kurban beleh pite jago utawa banyak atau bebek yo bebek. Nah, lho. Makanya lek sing dikira rezeki lebih ya nyembelih wedhus, nyembelih sapi. Tapi sing wis pas-pasan umpamane yo terus menentok, ya juga harus ikut berkurban meskipun hanya menyembelih jago utawa banyak utawa bebek.
bebek. Wes sampai boleh jago, wes wong sing fakir-fakir miskin-miskin nglumpuk, wes kita boleh jago. Nah, aku jagone gawane nang masjid, ditung ning panitia Mas. Ngono kena apik, dadi malah dadi kurban kabeh. Jadi panitiane ora sanjiku daging kurban. Ya, dagingnya kurbane wong-wong fakir miskin. Nek diatur ngoten malah sae. Ya. Sing ora kurban-kurban kuwi ora melu kurban, kon kurban pitik, jago, bebek, banyak. Sak duwene apa? Yang penting tujuannya kurban itu adalah mengalirkan darah. Niate taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Itu dikoordinir kalau bisa. Sing ora melu kurban wis pokoke nyumbang pitik, melu-melu nyumbang bebek, mentok, sak piturute. Didumne sapa? Yo sak tutupe, didumne yang penting diberikan kepada orang lain. Ya, oleh didulure, oleh di panitia kurban yang langgar masjid oleh. Ya, diberikan kepada siapa saja. Wa idza ata biha wa idun min ahli baiti kafa'an jamihim. Maka ketika salah satu di antara ahlul bait atau salah satu keluarga sudah berkorban, kafa'an jamihim, mencukupi atau menggugurkan kesunahan pada selainnya, pada keseluruhan ahli bait. Jadi salah siji ning omah enek 5 wong, bapak, mama, anaknya telu, salah di sini kurban sudah mencukupi menggugurkan kesunahan bagi yang lain. Wala tajibu al-udhiyah illa binadri. Udhiyah tidak wajib kecuali nadar. Kecuali dia punya nadar. Kalau punya nadar maka menjadi wajib. Lah aku diparingi waras sehat, aku harus nyembelih sapi, berarti nyembelih malah wajib karena ada nadar. Boleh anakku ranking siji tak belahnya wedhus, maka nyembelih wedhusnya wajib. Kalau kurban wajib, orang yang berkurban tidak boleh makan sedikit pun dari daging kurban. Ya, tidak boleh makan sedikit pun dari daging kurban. Dia dan keluarganya orang-orang yang di bawah nafkahnya, anake, bojone, mamake, bapake mesti diopeni kabeh, itu enggak boleh mangan daging kurban wajib. Kalau kurban wajib ya. Kalau kurban sunah, boleh, bahkan boleh ngambil sepertiga. Tapi dari kurbannya orang lain ya boleh. Umpamanya sampai nang masjid, aku kurban ada sapi siji. Kan saya enek kancang-kancane saya sapi 5 umpamane. Yo dibagi sapi ngene kancane yo oleh. Bukan terus kok oleh 5 aku sing ora ndek kuwi daging sapimu mau, bukan dari kurban sembelihan yang lain. Makanya kudu didhewekne, kudu ngerti ini sapimu sing wajib. Jadi tidak boleh ngambil dari yang wajib tadi. Nah, lek sing kurbane wong liya yo oleh. Orang terus kok dia, nazar orang lah untuk daging, bukan seperti itu. Tidak boleh mengambil daging dari hewan yang dia kurbankan, bukan dari hewan kurban orang lain. Paham ya? Wa yazi'u fiha jat'u minad-doni wa ma lahu sanatun wa ta'ana fi saniyah. Mencukupi untuk kurban yaitu 1 ekor kambing yang sudah powel 2 gigi depannya. Maksudnya hewan kambing yang berumur 1 tahun masuk ke umur 2. Nah, 2 tahun. Jadi apa biasanya 2 tahun ya? 2 tahun. 1 tahun masuk ke tahun kedua. Itu syaratnya. Kemudian wasal minal ma'zi bahwa malahu sanatani wa ta'ana fi salisa. Boleh juga dengan wedhus kacang atau wedhus Jawa. Wedhus Jawa syaratnya sudah berumur 2
2 tahun. Karena wedhus Jawa ku cilik-cilik, nek domba gede. Nek domba cukup umur 1 tahun masuk ke umur 2. Kalau wedhus Jawa, wedhus kacang umur 2 tahun masuk ke 3. Wa tazi'u al-baqaratu an sab'atin. Kemudian 1 ekor sapi cukup untuk 7 orang. 1 ekor sapi mencukupi untuk 7 orang. Wa kadzalika wa tuzi'u satun an syahsin wahid. Itu juga kalau 1 kambing itu hanya mencukupi untuk 1 orang. Wa hiya afdal min musyarakatihi fi ba'irin. Tetapi 1 ekor kambing ini lebih afdal daripada yang kurban sapi 1 untuk orang 7. Si afdal wedhus siji. Makanya nek wong sugih-sugih kurbane ya wedhus siji utawa sapi siji. Ya ngono maksudnya. Jadi orang sugih-sugih kudune kurbane ya sapi siji, sak keluarga nek wong 5 ya sapi siji. Lah sing urunan ki sing wong sing pas-pasan wae urunan. Kurban dhewe ora kuat akhirnya urunan wong 7. Lah wong sugih kudune sapi siji wong siji idealnya seperti itu. Ngono maksudnya aja disalahpahami. Wah aku melu kurban siji maksudnya orang urunan. Siji urunan iki wong sing ora tek sugih, wong sing biasa menengah. Lek menengah urunan. Ya. Jadi cara logikane ngeten, jadi sampeyan iki lek wis ning dunyane biasa numpak mobil dhewean, ya. Mobil dhewean paling pole karo keluarga, mobil pribadi. Lalu suwi-suwi kan ngono kuwi nang donyane nggih mobil pribadi dhewean. Mosok ning akhirat arep numpak taksi bareng-bareng kancane wong enom, tumpake mobile Pak Yanto numpak ngono kae. Belum. Ya ora penae bahkan numpak sapi dhewe utawa minimal sak keluargane dhewe, ora karo kanca-kancane liyane. Lah sing ora duwe sing biasa ning dunyane nang pasar bareng-bareng numpak taksi, itu iso akhir yo biasa. Bareng-bareng yo biasa. Wis nang dunya wis kulino numpak mobil pribadi dhewe kok pengen nang akhir kok bareng-bareng. Ya dhewe. Kudune ngono. Ya kurban dhewe sapi siji sugih. Ya mungkin ngono idealnya seperti itu. Minimal wedhus siji, kuwi lho abdul. Apa maneh kok sapi siji? Sapi siji iki keluargane, dheke, bojone, anake, putune, mare wong 7. Ku sae abdulnya seperti itu. Dan nek sing urunan iki pancen wong ora duwe arep niate sing pengen kurban sapi tapi ora duwe akhirnya urunan. Ngoten lho. Wong 7 iki maksudku urunane ngono kuwi, saking pengine kurban tapi ora iso dhewe, arek urunan. Lah wong sugih mosok ora iso dhewe. 15 juta, 16 juta. Panenan 40 juta mosok ya ora kuat. Setahun pisan 20 juta mosok ora kuat. Wis eman-eman, makane kalau Gusti Allah dijajal jenenge kurban. Kowe gelem berkurban apa ora? Wis tak rezeki sakake kaya ngono mak tak kon kurban setahun pisan tok wae kok angel. Malah melu urunan karo kancan-kancan. Ya sik mending timbang ora blas. Sik mending daripada ora blas. Tapi idealnya lek wong sugih ya sapi siji minimal wedhus siji. Jadi didata wong sugih-sugih kuwi. Wedhus siji. Luwe kencengnya ya sapi siji. Jadi biar terbiasa berkurban untuk Allah, untuk agama Allah. Orang eman karo bodoh. Karena bodoh awak dhewe iki mung ana 3. Bodoh awak dhewe mung ana 3. Dari Gusti Kanjeng Nabi, sahabat ngomong mali bodohku. Ya
Nabi. Bondo ki mau enek telu. Siji sing mbok pangan, mari ngono ditokne dadi telek. Sing loro sing mbok engge klambi, mobil, motor, omah, mari ngono amoh rusak. Sing ketelu sing mbok sedekahke iku sing kekal abadi. Selain tiga iki dudu etake dhewe. Sing mbok tinggal mati utuh nggonamu, yo nggone maling, nggone anak-anake, nggone sapa, ditum ning wong liya dudu nggone dhewe. Dadi sampeyan pengen sugih ning donya ning akhirat, ya kudu akeh sedekah ditabung ning akhirat. Nek ditabung ning donya sampeyan mati, ya dudu hake sampeyan ditum karo wong. Si api-api dihitung karo anak putune, iso dihapusi wong barang, dimaling, di tapi turute, ya. Jadi bondone dhewe mung ana telu. Mau sing siji sing tetep ku sing disedekah. Makane kudu bagaimanapun hidup kita, ya, susah, senang, sugih, melarat, yo kudu banget duwe tabungan, sithik-sithik duwe tabungan. Cara wajibe 2,5% zakat. Mosok ngendoli zakat rok, ya, urip setahun iki rezeki akeh, mangan yo ping 3, iso tuku motor, iso tuku mobil, iso tuku kebon. Ya mok 2,5%. Gusti Allah kepenaan. Yo minimal 10%. Jadi setahun lho niku ora terus setiap bulan padahal. Setahun 10%. Karena kebaikan itu dilipat gandakan 10. Pokok penghasilan sampai sebulan 10 juta. Berarti tokno wis sedekah nabung 1 juta. Sampai 1 juta disedekahne padha wae sedekah to gandarane 10 juta imbang. Cara sok dihisab karo Gusti Allah, pakok iki. Pakok tak kae rezeki pancen 10 juta tiap bulan. Sedekahe yo 10 juta. Senajan mung 1 juta asline mung ditikelne karo Gusti Allah dadi 10 juta. Disuruh ben aman, minimal aman hisabe. Jadi kan kurban setahun pisan 2.500.000. kok yo sik abot. Ya karena iku makane jenenge kurban ku nggih tes-tesan karo Gusti Allah. Dites, dijajal kowe gelem ora ngetokne bondo ya aku, padahal wis tiap dino tak kei rezeki, tak kei udara, angin, kowe tinggal ambekan rok ora tuku. Jajal dicabut nikmate, kan Gusti Allah set ora sambekan, tuku sampai oksigen, piro sak kaleng kae. Kadung alate Gusti Allah dicabut alah yo kemelelat terang tak tek ora sambekan. Tuku oksigen sedina piro tukune? Setahun puput sugih kok melarat entek bengi tuku angin. Lah dhewe bendina gratis ambekan enak rokok, ngopi, mangan. Kurang piye wenake. Gun kurban setahun dipisah wangel. Iku. Makane dadi wong sing syukur. Kurban itu termasuk tujuane ndadekne wong syukur. Eling-elingo, nggih eling-elingan bahwasanya nikmat Allah itu sudah banyak diberikan kepada kita. Dieling nih, ayo kurban saiki urunan di aku, enak ngomong urunan di aku. Ya gue yang sugih-sugih ya kudu sesuai dengan kemampuan yang diberikan Allah kepada diri kita. Istaqim kama umirta, ya, berdirilah, ya, beramallah sesuai dengan kamu ditempatkan di mana oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ojo padha wong sugih karo wong kok padha sedekah. Ya isin kudu sing sugih. Wong sing biasa-biasa urunan 2.600.000 mosok sugih padha 2.600.000. Ya isin kudune. Wah ora memper iki. Cocok. Boys ngomong, lek nek dunya biasa nggo mobil dhewe kudu nang akhirat ya kudu numpak kendaraan dhewe.
dewe ora penak numpak taksi apa penak. Tekan kaya to numpak taksi upel-upel karo pasar. Penak numpak Pajero dhewe. Ya bleser wong loro karo bojone. Ya iso ya ngono nek urunan wong 6 wis sok wae anggotane. Wah, wong 6 iki. Kaya numpak taksi. Sapi siji numpak wong 6. Itu. Wa abdul arwail udhiyah ibilun sumal bakor sumal ghanam. Abdulnya kurban itu adalah ibil unta. Akhirnya orangnya unta. Sumal bakor nuli sapi. Sumal ghanam nuli wedhus. Jadi abdul kurban itu pertama kurban unta siji maksudnya. Terus ya sapi siji, wedhus siji. Tapi lek sapi siji nggih wong 7, tambah luwih abdul wedhus siji. Abdul wedhus siji. Wala tudzi'u fi duhaya al-awraq al-bayyin Aidohir tidak mencukupi untuk kurban, yaitu binatang yang PC. PC itu apa? Picak ya. Ya yang matanya buta, maksudnya berpenyakit, kena penyakit. Jadi motone kewan iki wis uler lae. Ya, iki wis alamat iki mesti berpenyakit. Pusatnya yang motor ya. Itu tidak boleh. Nah, sekarang itu apa penyakitnya? Apa itu kuku apa? Mulut dan kuku. Nah, itu. Kalau sapi-sapi berpenyakit maka tidak sah untuk berkurban. Wasani al-arja al-bayyin, sapi sing pincang. Sapi ini sikile ceklek atau pincang, itu tidak bisa. Wal maridoti al bayyin, jadi kemudian sapi yang loro, pokoknya loronya sakitnya nampak betul. Warabiu al ajfa, sapi sing kuru, tidak sah juga sapi kuru, kelontangan tok, belungan tok yang kecokol bedunge, jadi dia tidak sah untuk kurban. Sapi diet itu. Wa yajibu al-khaso ay al-maktuul khosbataini cukup mencukupi untuk kurban hewan yang dikebiri. Al-maktub al-khosbataini itu hewan yang diketok loro pringsilan apa jenenge kebiri. Lek wong apa deh biasane iki sapi apa? Seorang dokter ini cangklir, boleh cangklir loro-lorone hilang ya apa-apa nih. Oh, ya. Jadi sapi yang dikebiri dipotong 2 biji pelernya itu boleh untuk kurban. Kenapa? Karena itu sudah biasa dalam dunia peternakan, pengkebirian itu memang sudah biasa untuk penggemukan. Ya, sapi meskipun tidak ada telurnya itu maka masih cukup untuk dijadikan kurban. Wala tujzi'u al-maqtu'atan kulla udunin, tidak cukup dari kurban hewan yang kedua telinganya hilang, brujul, orang duwe kuping. Kok enak? Apa penyakitan apa dipangan biawak diketok kan sing duwe keluar harus daging ketok kuping kita jadi tidak cukup kalau telinganya hilang, itu termasuk cacat yang tidak mencukupi untuk kurban.
Wa yadkhulu waqta dzabih lil udhiyah min waqti sholatil Id. Nah, waktu penyembelihan kurban itu mulai masuknya sholat Id, yaitu terbitnya matahari. Wa yastamiru waktu dzabihi ila ghurubi syamsi min akhir ayami tasyrik, dan mulai sholat Id sampai tenggelamnya matahari di akhir hari tasyrik. Jadi tanggal maghrib tanggal 13 Dzulhijjah itu waktunya penyembelihan. Jadi umpama pas Idul Adha ini dino Jumat, pamane kurbane Sabtu yo oleh, Minggu yo oleh, boleh. Orang itu hari itu harus disembelih. Boleh, yang penting sampai maghribnya hari tasyrik atau 13 Dzulhijjah itu terakhir. Wa yustahabu inda dzabihi khamsatu asya, disunahkan ketika menyembelih ya untuk melakukan 5 hal. Ini sunnah. Yang pertama at-tasmiyatu, membaca bismillah. Fa yaqulu dzabih bismillahirrahmanirrahim. Disunahkan orang yang menyembelih maca bismillahirrahmanirrahim. Itu sunnah. Berarti konsekuensinya lek orang maca ora apa-apa. Sah, bukan orang apa-apa. Sah. Tetap sah. Sing boleh wong Islam. Gua bingung, mau sebenarnya bismillah. Malah ngobrol pacarnya orang bismillah, piye iki ora usah bingung. Bismillah itu sunnah. Wasani as-sholatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, disunahkan setelah baca bismillah membaca sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Wasalisu istiqbalul kiblat bidabi ay wajhu dabi madbahuha. Kemudian menghadapkan kiblat, hewan yang disembelih dihadapkan kiblat. Iku yo sunnah. Umpama ora dihadapkan kiblat, wangel. Sak nyencange yo ora apa. Tapi kan iso nyempurnane yo disempurna dari kesunahan. Tapi memang kepeksa ora iso sing angele ngatur sapi yo ora kaku-kaku. Mboten kaku kan? Wa rabiu at-takbir, kemudian yang keempat sunnah membaca takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dilengkapi dua HP. Cukup takbir nota itu cukup, tapi dilengkapi walillahil hamd HP. Wal khamisu ad-du'a bil qabul. Kemudian yang kelima, doa qabul. Allahumma hadzi minka wa ilaika fataqabbal. Ya Allah, hayawan ini rezeki darimu ya. Wa ilaika, dan ku persembahkan untukmu, fataqabbal, maka terimalah kurban kami, terimalah persembahan kami. Itu dumone ya Allah, hewan iki atau panjenengan, maksudnya rezeki ini sing nggih panjenengan. Sakniki tak persembahkan datang panjenengan, jenengan tampi Gusti, ditampi oleh ganjaran. Iki jenenge kurban. Jadi kelimanya itu hukumnya sunnah. Wala yaqulu al-mudhahi syai'an min udhiyah al-mandurah. Jadi orang yang berkurban tidak boleh memakan sedikit pun dari daging kurban yang dinadari. Nah, seperti saya sampaikan tadi, kalau kurbannya kurban nazar, kurban krono enek sumpah, krono nazar menjadi kurban wajib, maka dia tidak boleh mengambil sedikit pun dari daging tadi. Wa yaqulu min al-udhiyah al-mutatawwaq biha. Kemudian kalau kurbannya itu kurban sunnah, boleh untuk memakan daging kurban sulusan alal jadid,
Bahkan boleh mengambil sepertiga menurut kaul jadid. Sampean kurban sapi siji, ya, kurban sapi siji abote swidak kilo pamane. Dagingnya berarti sampean berhak ya 20. berapa? 20 kilo. Oleh punya hak umpamanya sampean njaluk ya oleh. Tapi lek disedekahne kabeh luwe apik hanya mengambil bagiannya sekilo 2 kilo. Kuwi luwe abdol. Tapi umpama sampean njaluk oleh, maka panitia kudu ngerti. Panitia kurban kudu ngerti kalau sing kurban, umpama sing kurban kudu njaluk lebih, yo kei pancen hake dek. Ojo terus sampe rasan malah wis kurban kok dijaluk maneh. Ora ngono. Wis dikurban kok dijaluk maneh. Jadi itu kalau dia punya berhak sepertiga dari daging kurban. Makanya yang berkurban itu dikasih sing akeh. Ben sosok kurban maneh. Wis kurban sama rasane sesuk mutung ora itu kurban. Dijaluk maneh kurban kok. Ora ngono. Kurban itu taqarruban ila Allah. Misalnya aturannya boleh mengambil sepertiga. Wa amma sulusani fakila yatasaddaqu bima. Adapun yang 2/3 lainnya, 1/3 diambil untuk orang yang kurban, bahkan saya enak berapa ini? 2/3 ya, 2/3-nya ini disedekah. Maksudnya dihitung, ya, dihitung. Yahdi sulusanil muslimin aghniya wa yatasaddaqu bi sulusin al fuqara min lahmiha. Tapi kalau menurut pendapat yang lain, pembagian kurban itu yang penting dibagi menjadi 3. 1/3 untuk yang kurban, 1/3 di wong-wong fakir miskin, 1/3 untuk aghniya wong-wong sugih. Maksudnya ya semua masyarakat dapat untuk sing larat oleh sing sugih oleh kabeh bagian kurban. Tapi orang wajib dikatani, orang wajib. Umpama sing ora terdata, orang ketok, nggak tahu kumpul wong terus nggak garis kenal, orang kebagian ya wis pancen ora rezeki orang wajib kudu dikei. Yang penting sudah enak bagian wong fakir wis antuk, wong sing masyarakat liyane wis entuk, ora kudu kabeh. Ora kudu kan kabeh. Makanya orang kebagian dari kurban ora usah protes. Ya. Ya kok orang bagian mungkin sampai ini orang tahu serawung uang dari orang terdata, orang tahu serawung langgar, orang tahu serawung masjid, akhirnya orang kecatet. Lek pengen kecatet yo nongol ngetok potong royong langgar masjid yo ngetok. Gue surat tahu ngetok baru bilang orang lah beban ribut orang wajib berarti jadi orang wajib. Wayutimu hakman minal udhiyah al-mutatawu biya al-fuqara wal masakin. Yang penting kewajibannya dalam kurban itu diberikan kepada ada sebagian yang diberikan kepada fakir miskin. Pokoknya wong fakir miskin wis enek sing oleh iku wis gugur. Dalam pembagiannya wis cukup sah dalam pembagian. Karena ya idealnya mau 1/3 di sing kurban, 1/3 di fakir miskin, 1/3 di wong biasa. Sepenting sing paling menentukan, sing penting fakir miskin kudu oleh bagian. Nek sing ngerti fakir miskin diurusannya Pak RT sing data. Ojo daftar BW, aku daftar fakir. Waduh. Kamu daftar fakir, dari fakir tenan baru bingung. Wal afdol, tetapi yang paling afdol tasaddaq bijami'iha ila luqmatan aw luqmatani tabarukan.
Tapi yang paling abdul dikekne kabeh, kecuali dia hanya mengambil sak panganan atau rong pangan, jadi sekilo, 2 kilo, ini mangan dari sak keluargane tabarukan ngarep barokai daging kurban. Karena daging kurban itu berkah. Karena kok berkah? Karena ini hewan yang disembelih nggih Gusti Allah. Orang nggih masak-masak, orang nggih pesta pernikahan orang dibelai sapi iki wedhus iki tujuannya mendekatkan diri kepada Allah. Jadi daging kurban itu barokah. Maka dianjurkan umpama dikene kabeh ya bangga jipuk bagian sing kurban kudu diwehi ben tabarukan karo daging sing berkah. Wala yabi'u ayyahrumu al-mudhari bai'u syai'in minal udhiyah. Tidak diperbolehkan menjual atau ya haram untuk menjual daging kurban min lahmiha au sya'riha au jildiha, baik dagingnya, kulitnya, rambutnya. Jadi oleh daging kurban itu didol ya. Oleh bab tuntuman daging kurban digawe pentol didol oleh modal. Aku doyan daging sapi, tak dol ae, ya aja lek penyora dol kekno ae. Ya, kekno tanggane. Aja didol. Oleh itu daging karena dia itu suguhan, bukan tamlik, bukan memindah kepemilikan, tapi suguhan. Suguhan orangnya didol. Ya, orangnya didol. Dia itu suguhan orang didol. Sampai kadang bertamu terus disuguh karo tuan rumahnya kayak kopi, suguhi kacang. Mbok jipuk kopi ini mbok dol ora oleh diombe, oleh dipangan. Ini suguhan orang nggih kowe. Yo nggih sampean cuma bukan pemindah kepemilikan, tapi hanya suguhan. Dia yang menunggu kurban yang menunggu. Dikene sampean kon mangan, ora terus kuwi yo aku wis dikai dadi menangu, tak dipetol dol ora iso. Ora oleh. Nek pengen ngono yo sampean kekne wae, kekne karo wong. Aku enggak doyan tapi ini bisa sampean ae. Wairul aidon ja'lu ujrotan lil hazari. Begitu juga haram hukumnya menjadikan daging kurban sebagai upah ongkos penyembelihan kurban. Ora oleh daging kurban dibayari tukang sembelih. Ya ora oleh tukang sembelih kurban dibayari kalau daging kurban. Ujroh sebagai ongkos penyembelihan. Tuh, kalau kita biasanya dikasih kepala, kasih kaki itu bagaimana penyembelihnya? Ya. Kalau tradisi kita itu tidak pernah menyewa tukang menyembelih kurban. Maksudnya kalau bahasa ujroh berarti sebuah pekerjaan. Kalau yang zaman ini pengarang kitab ini dan selama ini di neng Arab jenenge belah ini mesti tukang jaga, mesti ngundang tukang jaga. Tapi kalau di kita nggak ada relawan, podo-podo relawan kurban. Dia tidak bekerja, ya, dia tidak bekerja dan mendapatkan upah. Duduk gaweane, menurut duduk gaweane. Mau sewaktu-waktu dibutuhkan dia dimintai tolong, itu relawan. Umpama dhewe belah terus sampean dikei anu ndase rianu disampean. Ini bukan ujroh, bukan wong ongkos karena dia bukan pekerja. Itu ucapan terima kasih bagian DE wae. Tidak termasuk ujroh beda. Padha sampean mlaku terus ngetok ojek sampai nang pasar bayar, iki jenenge ujroh. Tapi sampai nyetok sampai kanyare lewatnya kan melu sampai pasar orang bayar.
sampean kayak itu jadi duduk bayaran, tapi gur matur suwun. Gitu ya. Tidak nih. Tapi kalau kecuali kita panitia masjid nyewa tukang jagal penyembelihan nanti yang petung mengenai ini tekane. Wes ongkosnya kok iki brodote anu nih ora oleh kuwi haram. Tidak boleh. Kalau menyewa memang betul-betul orang yang bekerja sebagai jagal. Tapi penyembelih relawan, monggo sampean KI ya tidak masalah karena sifatnya itu bukan bayaran, tapi cuma ucapan terima kasih hadiah sebagai hadiah. Yang ya, tidak salah. Terus mau daging kurban ojo di sering yang kurang saya yang kurang ya nonton ya kira-kira Rasito Dito aku Serawani wisan yo Rasito bicara apa itu Rasito ya ampun itu kemudian termasuk yang bisa menjadikan kurban selain sapi dan kambing jamus itu kebu itu juga bisa dijadikan kurban kebu urung enak urung tahu urung larang gitu. Ya, mungkin di sini ada yang perlu diperjelas, monggo silakan.